Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Rahim, sertai kami dengan kehadiran Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau nyatakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan ini kita berbicara mengenai kerendahan hati dasar hidup rohani. Seperti dikatakan dalam Matius 20:28, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam semua tradisi Kristiani, kerendahan hati dipandang sebagai dasar hidup rohani karena menghilangkan kesombongan yang menurut kitab suci adalah awal dari segala dosa karena memisahkan kita dari Tuhan. Maka kerendahan hati sering diumpamakan dengan pondasi yang harus dibangun dahulu sebelum membangun sebuah gedung. Pondasi harus lebih dalam sebanding dengan besarnya bangunan. Hidup rohani kita bisa dibandingkan dengan sebuah gereja yang punya kupola seperti Basilika Santo Petrus misalnya. Kedua pilar utama dari bangunan rohani ialah iman dan pengharapan, sedangkan kupolanya ada cinta kasih dan dasarnya pondasinya ialah kerendahan hati. Kerendahan hati bertujuan menghilangkan kesombongan dan segala bentuknya, termasuk kesombongan intelektual dan rohani. Karena itu, apakah ciri khas kerendahan hati? Pertama terhadap Tuhan, kemudian terhadap sesama. Kita lihat pertama kerendahan hati terhadap Tuhan, terhadap Allah. Perbuatan yang tepat bagi kerendahan hati adalah sujud sampai ke tanah. Dalam bahasa Latin, kerendahan hati disebut humilitas, dari kata humus tanah. Merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi berarti mengakui kerendahannya, kekecilan dan kepapaan kita meskipun kita tidak bersalah. Tidak saja secara spekulatif tetapi juga secara praktis. Apabila kita telah berdosa, ini juga berupa pengakuan dan keadaan kita yang papa, nista dan sengsara. Kerendahan hati dengan bersujud sampai ke tanah mengakui kekecilan, kemiskinan kita dan dengan cara itu memuliakan keagungan Allah. Kerendahan hati menyanyikan kemuliaannya seperti ketika malaikat agung Mikael berkata, "Siapakah seperti Allah?" Jiwa mengalami sukacita kudus ketika seolah menghancurkan diri sendiri di hadapan Allah untuk secara praktis mengakui bahwa Allah sendirilah yang agung dan bahwa dibandingkan dengan keagungannya segala kebesaran manusia itu kosong dan kebohongan belaka. Kerendahan hati seperti ini berdasarkan pada kebenaran, terutama kebenaran bahwa ada jarak yang tidak terhingga antara pencipta dan ciptaan. Semakin jarak ini kelihatan hidup dan konkret bagi kita, semakin rendah hatilah kita. Betapapun luhurnya ciptaan, jurang ini selalu tidak terhingga. Dan kalau kita naik semakin tinggi, maka semakin jelaslah jurang yang tak terhingga ini bagi kita. Dalam pengertian ini, jiwa yang paling tinggi adalah yang paling rendah hati. Karena paling diterangi. Perawan Maria lebih rendah hati dari semua orang kudus. Dan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri lebih rendah hati daripada ibunya yang kudus.
Dasar pertama kerendahan tadi ialah kebenaran bahwa kita diciptakan ex nihilo, from nothing, dari ketiadaan dan bukan apa-apa gitu. Ini adalah dasar kerendahan hati yang dapat dicapai oleh terang akal budi yang benar. Bagi orang beriman, hal itu menjadi lebih jelas. Kerendahan hati juga berdasar pada misteri rahmat dan perlunya rahmat aktual untuk perbuatan yang bermanfaat. Misteri ini melampaui kemampuan kodrati dari budi, dikenal melalui iman dan diungkapkan dalam kata-kata juru selamat. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15:5, yaitu berbuat untuk keselamatan. Dari prinsip ini lahir 4 konsekuensi berkenaan dengan Allah pencipta, penyelenggaranya dan kebijaksanaan yang sekaligus merupakan sumber rahmat dan pengampunan dosa. Pertama-tama, berkenaan dengan Allah pencipta, kita tidak saja harus mengakui secara spekulatif, tetapi juga secara praktis dan konkret bahwa dari diri kita sendiri, kita ini bukan apa-apa. Hidupku seperti sesuatu yang hampa, seperti kata dalam Mazmur 39 ayat 6. Lalu berikan Santo Paulus, apa yang kau punya yang tidak engkau terima? 1 Kor 4:7. Kita diciptakan dari ketiadaan oleh kehendak bebas Allah, oleh kasih dan kebaikannya yang melindungi eksistensi kita. Sebab tanpa ini kita segera kembali kepada ketiadaan. Kecuali itu sesudah penciptaan, walaupun ada pertambahan makhluk, namun tidak ada pertambahan dalam realitas, kesempurnaan, kebijaksanaan, ataupun kasih dalam Allah. Karena sebelum ciptaan, kesempurnaan ilahi yang melimpah ruah dengan tidak terhingga sudah ada. Karena itu dibandingkan dengan Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Karena itu kita harus mengakui bahwa tanpa Allah, pencipta dan pemelihara segala sesuatu, kita bukan apa-apa. Kedua, sehubungan dengan penyelenggaraan ilahi. Tanpa Allah, pengatur tertinggi, tanpa penyelenggaraannya yang mengatur segala sesuatu, hidup kita sama sekali kehilangan arah. Karena itu dengan rendah hati kita harus menerima bimbingan umum tentang perintah-perintah Allah agar kita dapat mencapai hidup kekal dan bimbingan khusus yang telah dipilih oleh Yang Maha Tinggi bagi kita sejak keabadian. Demikianlah kerendahan hati yang kokoh, yang sangat bermanfaat, yang bahkan pada tempat yang paling tersembunyi menyanyikan kemuliaan Allah. Karena itu kita harus menerima dengan rendah hati bimbingan khusus yang telah dipilihnya bagi kita. Meskipun kita ini meskipun ini akan membawa kita pada pengorbanan yang berat. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Bisa dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 6 dan selanjutnya. Dan inilah salah satu tema kitab suci yang paling indah yang sering diulang. Ketiga, dalam bimbingan khusus yang diberi Tuhan bagi kita, kita tidak bisa melangkah maju sedikit pun atau melakukan perbuatan yang bermanfaat tanpa bantuan rahmat aktual. Jadi untuk setiap perbuatan baik kita membutuhkan rahmat aktual. Dan rahmat ini kita butuhkan khususnya untuk bertahan sampai akhir, dan karena itu harus memohonnya dengan rendah hati. Rendah hati Kristiani berkata bersama Santo Paulus, dari diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri.
Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Kor 12:3. Singkatnya, kerendahan hati harus mengakui secara praktis keagungan Allah pencipta, pemberi rahmat serta penyelenggara segala sesuatu, dan setiap hari mengakuinya secara lebih baik. Sekaligus kita juga harus menyadari dan mengakui ketergantungan kita yang mutlak dari Allah. Kalaupun kita kadang dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang secara rohani besar, katakanlah, kita ini hanya alat kecil di tangan Tuhan. Alat kecil itu memang bisa melakukan pekerjaan yang kelihatan hebat, misalnya seperti kuas yang dipakai seorang pelukis. Kalau pelukisnya hebat, maka kuas itu bisa dipakai untuk menimbulkan lukisan yang luar biasa. Demikian juga kita ini hanya alat kecil di tangan Tuhan, sang katakan pelukis yang istimewa itu, atau Tuhan yang menyelenggarakan segalanya. Ya, jadi ini tadi kerendahan hati terhadap Tuhan. Sekarang kita akan melihat kerendahan hati terhadap sesama. Ya, mengenai kerendahan hati tetap sesama, Santo Thomas berkata dengan cara yang sederhana dan mendalam. Maka itu setiap orang dalam hubungan dengan apa yang dimilikinya harus menundukkan diri kepada sesama, mengingat segala milik sesama yang datang dari Allah. Sebenarnya setiap orang dengan menyadari bahwa dari dirinya sendiri dia bukan apa-apa, bahwa dari dirinya sendiri dia hanya memiliki papahan cacat celah dan kekurangan-kekurangan, haruslah mengakui tidak saja secara spekulatif, tetapi juga secara praktis bahwa segala yang dia miliki yang berasal dari dirinya sendiri sesungguhnya lebih rendah daripada apa yang dimiliki orang lain yang berasal dari Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini? Bersama dengan Santo Thomas kita harus berkata, tidak ada dosa yang dapat dilakukan orang lain yang tidak dapat dilakukan Ustaz. Karena kelemahanku tidak akan kulakukan. Dan bila saya tidak melakukannya, itu hanya karena Allah dalam kerahimannya tidak mengizinkannya dan telah memeliharaku dalam kebaikan. Kita harus memuliakan Tuhan karena kita tidak jatuh dan mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbarulah hatinku dengan roh yang teguh. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Berpalinglah kepadaku dan kasihanlah aku, sebab aku ini sebatang kara dan tertindas. Ya. Santo Thomas berkata, Thomas Aquino, ya, karena kasih Allah adalah penyebab segala kebaikan, tidak satu pun akan lebih baik daripada yang lain kalau Allah tidak menghendaki kebaikan yang lebih besar untuk yang satu dibandingkan dengan yang lain. Apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? 1 Kor 4:7. Kebenaran inilah yang membuat para kudus mengatakan kepada diri sendiri bila mereka melihat penjahat yang menjalani hukuman terakhir. Seandainya orang ini menerima rahmat-rahmat yang sama seperti yang aku terima selama sekian tahun, dia mungkin lebih setia dari saya. Dan bila dalam hidupku Allah mengizinkan dosa-dosa yang Allah izinkan dalam orang ini, saya pasti akan seperti dia dan dia seperti saya. Apa yang kau miliki yang tidak engkau terima? Inilah dasar sejati untuk kerendahan hati Kristiani. Segala kesombongan harus dihancurkan pada sabda ini.
Kerendahan hati para kudus menjadi semakin mendalam karena mereka semakin mengalami kerapuhan mereka dalam cermin keagungan dan kebaikan Allah. Kita harus mengarah pada kerendahan hati para kudus ini. Tetapi tidak boleh menerapkan formula-formula yang mereka pakai selama kita tidak sungguh-sungguh yakin bahwa ini benar. Seandainya kita berbuat demikian, kerendahan hati kita jelas itu kerendahan hati palsu. Dibandingkan dengan keutamaan yang sejati ini seperti permata tiruan. Memang kadang-kadang ada orang yang merupakan seolah-olah rendah hati. Jadi, saya ini orang bodoh, saya ini orang jahat. Terus kemudian ya jelas toh, kamu orang bodoh. Kamu menghina saya. Loh, kamu sendiri yang mengatakan. Jadi ini kerendahan hati yang pura-pura itu. Oleh karena itu, kerendahan hati sebaliknya tidak menghindari hal-hal yang besar. Sebaliknya malah memperkuat keluhuran budi dan kebesaran hati dengan membuat orang cenderung dengan rendah hati pada hal yang luhur dan pandangan iman. Kedua keutamaan ini yaitu kerendahan hati dan kebesaran hati saling mendukung dan saling melengkapi, seperti yang dengan sangat indah dikatakan Tuhan kita sendiri ketika bersabda, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ini ada kerendahan hati dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya, juru selamat kita tidak dapat mengarah pada hal-hal yang lebih besar dan lebih cenderung daripadanya. Dia berkenan memberikan hidup kekal melalui penghinaan, sengsara, dan salibnya. Jadi, kalau segala proporsi dijaga, kedua keutamaan ini yang kelihatannya begitu bertentangan disatukan dalam hidup para kudus. Yohanes Pembaptis yang rendah hati tidak takut pada kemarahan Herodes ketika dia menegurnya karena kelakuan yang asusila. Para rasul dalam kerendahan hati mereka tidak takut akan perlawanan manusia. Mereka murah hati bahkan sampai pada kemartiran. Ada sesuatu yang serupa dalam semua orang kudus, dan semakin mereka rendah hati, semakin kuatlah mereka. Karena kalau demikian, orang rendah hati tidak bersandar pada kemampuan sendiri, tetapi pada kemampuan Allah. Maka seperti Santa Teresa dari Lisieux, yang walaupun kecil dan murah itu, tetapi dia mengatakan, aku bisa segalanya dan dia yang itu menguatkan aku. Yang secara praktis apakah yang harus kita lakukan untuk mencapai kerendahan hati yang sempurna? Sebab tanpa ini kita tidak dapat mencapai cinta kasih. Yang sangat penting ialah sikap kita terhadap pujian dan celaan. Sehubungan dengan pujian, kita tidak boleh memuji diri sendiri. Jadi jangan memuji diri sendiri. Dengan berbuat demikian kita akan mengotori diri sendiri. Bila orang memuji diri sendiri, mereka itu merasa mungkin kurang dihargai dan dipuji orang lain. Selanjutnya, kita jangan juga mencari pujian. Kalau kita melakukannya, kita membuat diri kita ditertawakan dan kehilangan pahala dari perbuatan-perbuatan baik kita. Akhirnya jangan senang kalau dipuji, sebab dengan berbuat demikian kita akan kehilangan pahala perbuatan kita. Setidaknya bagian terbaik dari kita. Jadi kalau kita dipuji, nilai kita tidak bertambah di hadapan Tuhan. Sebaliknya juga kalau kita dicemoohkan, dihina dan sebagainya, nilai kita juga tidak berkurang di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita dinilai, dihina dan sebagainya, kita justru semakin tumbuh dalam kasih kepada Allah. Ya, jadi ini saya kira suatu hal yang sangat penting untuk kita.
Jadi demikian. Jadi kita harus boleh kata berusaha melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Jadi jangan mencari pujian. Jadi terus itu tadi seperti saya katakan tadi. Kita harus naik lebih tinggi dengan bertindak seperti seharusnya berkenan misalnya dengan teguran. Kalau ditegur kita juga harus menerima dengan sabar. Ya, misalnya satu contoh yang menarik dari Santo Thomas ya. Ketika masih novis dia ditegur waktu membaca bahasa Latin di ruang makan. Karena dianggap keliru, padahal sama sekali tidak. Dia memperbaiki seperti yang disuruh. Kemudian pada waktu rekreasi, saudara-saudaranya heran dan berkata kepadanya, "Engkau tidak salah, mengapa engkau memperbaiki diri?" Lalu Santo Thomas menjawab, dalam pandangan Tuhan, lebih baik membuat kesalahan dalam tata bahasa daripada gagal dalam ketaatan dan kerendahan hati. Akhirnya baik juga kita mohon dengan mohon cinta akan penghinaan dengan mengingat teladan para kudus. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Santo Yohanes Salib, apa yang kau inginkan sebagai balasan dari apa yang kau perbuat? Lalu Santo Yohanes Salib menjawab apa? Supaya direndahkan dan menderita demi cinta kasih kepadamu. Doanya dikabulkan beberapa hari kemudian dengan cara yang paling menyakitkan. Dia diperlakukan seperti seorang religius yang tidak layak dengan cara yang hampir tidak bisa dipercaya. Demikian juga Santo Fransiskus dari Assisi berkata kepada itu Bruder Leo, seandainya pada malam ini kita sampai pada pintu biara, Bruder penjaga pintu tidak mau membuka pintu bagi kita, bila dia menganggap kita pencuri dan menyambut kita dengan pukulan dan membiarkan kita di luar sepanjang malam di tengah hujan dan hawa dingin, maka kita harus berkata, oh kebahagiaan, oh betapa bahagia ya Tuhan, boleh menderita bagimu dan menjadi sedikit serupa dengan Dikau. Para kudus bahkan sampai pada tingkat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ini Santo Anselmus misalnya menjelaskan tingkat-tingkat kerendahan hati. Yang pertama, mengakui bahwa kita ini hina dan rendah. Kedua, merasa sedih karenanya. Mengakui bahwa kita memang lemah, hina, rendah. Ingin bahwa sesama mempercayainya. Dan menanggung dengan sabar bila orang lain mengatakannya. Rela diperlakukan sebagai orang yang patut dihina. Dan kita menerima semuanya itu. Ya, jadi ini sudah terkasih. Inilah kerendahan hati yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Seperti kata Tuhan Yesus, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20:28. Dan inilah adalah kerendahan hati yang paling dalam, yang disatukan dengan keagungan jiwa yang paling tinggi. Dalam perjalanan hidup ini kita harus mengikuti juru selamat dan perlahan-lahan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Rahim, berikanlah kepada kami rahmat kerendahan hati, kesadaran bahwa ketergantungan kami yang mutlak dari Engkau. Tanpa rahmat-Mu, kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa rahmat-Mu, kami bukan apa-apa. Oleh karena itu, Bapa, berikanlah kepada kami rahmat untuk selalu percaya kepada kerahiman-Mu dan mengharapkan segala-galanya hanya karena kerahiman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.